mempersingkat waktu, hari ini kita kedatangan dua hafiz Quran yang telah mengharumkan nama Sumatera Utara pada bulan bulan Oktober 2021 lalu, tepatnya di Kota Sofifi, Maluku Utara. Alhamdulillah, yang pertama Ananda Hamdi, juara 1 10 juz Al-Quran tingkat nasional. Dan yang sangat luar biasa, Ananda Auzan, juara 1 30 juz tingkat nasional, masih berumur 12 tahun, masih seumuran dengan anak-anak kami Ustaz semua, baik itu yang putra ataupun putri. Hari ini kita akan memberikan kepada mereka berdua sedikit motivasi untuk kita semua, untuk ananda kami baik itu yang putra dan putri, bagaimana sebenarnya cara menghafal itu yang baik dan benar, dan bagaimana bisa menjaga hafalan itu dengan mutqin. Tentunya perlu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan hari ini insya Allah mic ini tidak lama di tangan saya, akan saya berikan waktu kurang lebih 10 menit setiap ananda. Yang pertama Ananda Hamdi dulu untuk menyampaikan kepada adik-adik kelas, adik-adik alhamdulillah di sini kan, bagaimana santri kita yang sekarang total berjumlah kurang lebih 630 orang, baik dari kelas 7 sampai kelas 9, bisa seperti Ananda. Begitu juga Ananda Auzan, bagaimana mereka ini bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Dari pertama kami sampaikan kepada Ananda Hamdi, kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kaifa halukum? Pertama, izinkan saya memperkenalkan sedikit Suaranya. nama abang aja lah ya. RTR kalian ini jangan. RTR namanya. Nama abang Muhammad Hamdi, asal dari Simalungun. Jauh ya. Sekarang saya lagi kuliah. Udah kuliah ya. Abang-abang nih berarti, abang-abang. Nah. Pendidikan abang dulu SD di MI Al-Ikhwa, Sanawiyah di MTS Al-Wasliyah, dan Aliyah mahafal di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara di Medan. Apa lagi kira-kira? Apa motivasi Ananda Hamdi ini ketika mau menghafal Quran ini? Saya teringat ada pelatih yang namanya Ustadz Rahmat Batubara dari Lagura. Udah kenal semua Rahmat Batubara? So kenal Ustaz, nggak kenal nih. Nggak kenal. Dia pernah bilang begini, setiap mau mengulang Al-Quran, tentunya biasa rutinnya setiap habis sholat, selalu ingat sama orang tua. Contohnya begini, saat kita mau menghafal,
sebelumnya kita kirimkan 3 paling Al-Fatihah. Ya. Yang pertama Al-Fatihah itu dikirimkan kepada yang pertama itu untuk kemudahan kita untuk membaca dan mengulang Al-Quran agar terhindar dari kesalahan dan kekhilafan dalam membacanya. Dan yang kedua tentu dikirimkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mengajar kita terutama dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, guru-guru kita yang telah mengirimkan Al-Quran sampai bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap mengulang diusahakan coba amalkan yang ini, insya Allah hafalan kita akan terjaga. Dan setiap menghafal selalu minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Kemudian kalau kita dan juga habis sholat ya, habis sholat kita tetap mengirimkan Al-Fatihah yang 3 itu. Kira-kira gitu deh. Jadi itu trik yang pertama. Jangan langsung menghafal sebelum kita hadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi awal pertama menghafal umur berapa tahun, Ananda? Saya pertama menghafal sebenarnya sejak kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Itu mulai menghafal semacam juz amma gitu. Oke. Di rumah. Baru setelah juz amma selesai baru saya sekitar kelas 3 saya belajar tilawah juga. Karena melihat waktu itu ada pelatihan mencari bibit-bibit baru dan ditemukan saya juga berpotensi, makanya saya difokuskan ke pelatihan juga. Dan di tahun berikutnya di kelas 3 itu diikutkan MTQ pertama kali 1 juz. Itu masih belum mendapat juara, waktu itu masih Kabupaten Semarang. Dan di tahun berikutnya alhamdulillah saya mendapat juara 3. 1 juz, masih 1 juz. Kemudian di tahun berikutnya saya kelas 5. Kelas 2 SMA berarti ya? Ya. Kelas 2 SMA atau kelas 5 SD? Kelas 6. Di kelas 6 saya baru berhasil meraih juara 1 di kabupaten dan melanjut ke provinsi di Sergei waktu itu 2012. Saya waktu itu saya mendapat juara 2 tingkat provinsi. Alhamdulillah. Anak-anak kita 6 SD masih ngejas enggak? 6 SD juara 2 tingkat provinsi. Satu lagi Ananda, ini kendala di anak-anak kita ini. Cumana supaya mempertahankan hafalan Quran, Ananda Hamdi ini berapa hari satu juz itu? Satu hari itu berapa juz diulang murojaah? Setidaknya saya 5 juz sehari. 5 juz satu hari. Satu hari. Itu berarti dari awal sampai 5, besok 6 lagi. Ya, begitu. Kalian berapa satu hari? Apa? 1 lembar. Nauzubillah. Ya, jadi satu hari itu minimal berapa? 5 juz. Nah, ini abang kalian Ustaz tengok ganteng nih Pak ya. Ya. Satu hari murojaah 5 juz minimal. Supaya apa? Supaya hafalannya bisa dipertahankan dan lancar. Jadi untuk anak-anak Hamdi yang terakhir ya, alhamdulillah kan sekarang ini sudah mengharumkan nama baik Sumatera Utara di tingkat nasional, 10 juz, dan terinspirasi menghafal pertama itu tentunya dari orang tua dan selanjutnya motivasi dari Ustaz Rahmat.
Ya, Ustaz Rahmat Batubara ini termasuk salah satu guru kita juga yang ada di PTAC ini sebagai seri motivasi. Dan untuk selesai di 10 juz ini, apakah nanti ada niat Ustaz Ananda Hamdi ini untuk melangkah lebih jauh, artinya untuk lebih mematangkan Al-Quran ini bukan hanya segi hafalan, mungkin bisa jadi segi mufasir atau lebih memperdalam ilmu Al-Quran ini? Insya Allah ya. Baik. Nah, jadi ini sekilas tentang sedikit perjalanan Ananda Hamdi atau Abang Hamdi ya, untuk pertama sekali menghafal mulai dari kelas 2 SD sampai sekarang alhamdulillah sudah khatam 30 juz, dan 30 juz itu sudah bisa dipertahankan. Terbukti tahun 2001 ini di bulan Oktober beliau mendapatkan juara 1 tingkat nasional di Maluku Utara. Berikan aplaus untuk Abang Hamdi. Selanjutnya Ananda Auzan. Nah, ini yang lebih unik lagi, Masya Allah. Kelas 1 SMP. Berarti sama yang anak baru yang baru masuk tahun ini, atau adik kelas dari kelas 8 dan kelas 9. Ya. Nah, jadi ini Ananda dan Pak sebagai orang tua, kami perlu tahu ini bagaimana cara si Auzan ini menghafal. Kalau Abang Hamdi tadi kan menghafal mulai dari kelas 2 SD. Nah, si yang lebih hebat Auzan ini kan menghafalnya di rumah. Anak-anak kita menghafal di pesantren, alhamdulillah luar biasa. Ya kan? Betul kan? Nah, itu. Tapi belum juga khatam kan gitu. Nah, jadi cemana Pak trik dari Bapak ya sebagai orang tua? Saya pun orang tua, alhamdulillah sudah memiliki anak 1 orang. Biar kita belajar orang-orang tua di sini bagaimana si Auzan ini, karena di rumah ini kan luar biasa godaannya Pak. Terutama ini gadget kan begitu. Begitu juga nanti ada televisi. Kalau si Auzan agak sedikit ondak jalan-jalan ya Pak kan, keliling-keliling kan begitu. Cuman ini triknya Pak untuk supaya anak-anak kita ini tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, para hadirin yang sama kami hormati dan muliakan, para santri laki-laki dan perempuan yang kami sayangi dan kami cintai, dan kami gantungkan harapan kepada kalian semuanya untuk mau belajar bersungguh-sungguh di pondok Tahfizul Quran ini, Azhar Center ini, untuk kedepannya kalian nanti bisa untuk mengambil alih tugas-tugas dari para ustazah pimpinan pondok pesantren ini, untuk kalian bisa juga mengikuti jejak-jejak seperti itu untuk mensiarkan Al-Quran dan membumikan Al-Quran di negeri kita ini. Tadi ditanyakan bagaimana cara Auzan bisa menghafal Al-Quran ya dari usia dini, dari usia 4 tahun kalau boleh kami bilang, untuk selanjutnya menghafal dan menghafal hingga di usia 10 tahun full dia sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Tentu semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya sampaikan tentunya berbeda dengan cara-cara dari santri laki-laki dan perempuan semuanya di pondok Tahfizul Quran ini. Tentu berbeda dengan bagaimana proses yang dilalui Auzan bersama saya di rumah, Auzan bersama keluarganya di rumah, seperti apa dia menghafalkan Al-Quran dan hingga bisa menyelesaikan hafalannya. Tentunya kalau sharing seperti ini tepatnya adalah untuk orang tua yang anaknya masih di usia madrasah ibtidaiyah atau usia SD, ya belum tamat ya. Karena kalau udah tamat usia SD tentunya akan lanjut ke pondok tahfiz kalau memang keinginan dari orang tuanya anaknya menjadi penghafal Al-Quran.
Jadi Auzan itu sejak usia 3 tahun sudah belajar Iqra, diperkenalkan huruf A, Ba, Ta. Alhamdulillah umur 4 tahun sudah bisa membaca Al-Quran. Dan di sela-sela itu pula Auzan dibimbing untuk menghafal Al-Quran dan langsung bersama saya, abinya. Langsung Auzan itu di pangku, dilantunkan Al-Quran. Misalnya kita pertama kali mengajar surah An-Nas, kita lantunkan berkali-kali. Qul a'udzu birabbin nas. Diulang sampai 10 kali, mungkin sampai 15 kali. Setelah itu kita coba Auzan, coba lantunkan, dan dia bisa melantunkan, kita tambah lagi. Malikin nas. Terus diulang. Kalau ayatnya pendek itu 5 kali mungkin sudah bisa kan. Kalau ayatnya panjang mungkin berulang-ulang. Ya, begitulah terus. Kita menyediakan waktu untuk Auzan. Kami rela tidak memikirkan kehidupan dunia. Saya alhamdulillah bekerja sebagai tukang jahit, dan itu sengaja di rumah, tidak bekerja di luar. Bisa saja di luar, menyewa kedai, ruko, kemudian kita pakai tenaga kerja, kita besarkan usaha kita. Tapi sampai kapan? Usaha itu nggak akan ada habisnya, dan saya yakin usaha itu akan melengahkan saya dari punya keinginan anak saya untuk menjadi penghafal Quran. Baik, luar biasa motivasinya. Terus Pak, ini Ananda Auzan kan tadi melantunkan kan gitu. Ini waktunya kan banyak di rumah kan begitu kan. Waktunya apakah sebelum subuh? Kalau saya lihat ke yang juara tahfiz Quran Cili itu si Musa, itu kan orang tua menyebutkan mulai bangun jam 3 atau jam 4 subuh. Apakah hal ini sama seperti Auzan? Enggak sama. Saya sudah pernah juga bertemu dengan orang tua Musa. Memang seperti itu. Jam 3 dibangunkan, memimpin adik-adiknya tahajud, kemudian menghafal Al-Quran. Bahkan itu ada adiknya yang usia 2 tahun waktu itu, perempuan, suaranya kecil menghafal Quran. Jadi orang tua tadi ingin anaknya tadi supaya suaranya besar. Bagaimana caranya? Usia 2 tahun bisa suaranya besar, mengantumkan surah-surah pendek Al-Quran. Apa yang dibuat oleh orang tua Musa itu? Saya udah sering-sering juga pernah jumpa. Jadi diletakkannya anaknya di luar ke malam hari, jam 8 malam digelap gulita, diletakkan di luar. Hilang menjerit-jeritlah si anak, menangis menjerit sejadi-jadinya, ketakutan. Dan mungkin ya ketakutan. Tapi Auzan nggak kayak gitu Pak? Ya ketakutan, terus dibawa ke dalam, disuruh ngaji, ya suaranya udah besar aja. Kalau Auzan alhamdulillah nggak demikian, nggak demikian. Auzan itu dia memiliki kekurangan, dia bisa jalan hampir di usia 2 tahun. Memiliki kekurangan, jadi fisiknya itu nggak kuat, makanya dia nggak bisa bermain keluar, bermain bersama teman-teman itu dia merasa minder, nggak bisa lari bersama, main sepeda nggak bisa, apalagi main bola, karena dia nggak bisa mengimbangi itu. Jalan dia kadang jatuh di usia 3 tahun itu kan. Jadi yang menyebabkan dia itu minder untuk bermain keluar, dan itu kita manfaatin gitu. Ya, walaupun ada kelemahan tapi Allah kasih kelebihan. Terus Auzan ini mulai menghafal aktif sendiri itu umur berapa? Kalau menghafal aktif terus kita kawani sampai dihafal 30 juz. Karena saya tahu itu perjuangan yang berat menghafal, memurojaah. Jadi dia menghafal itu setelah usia di 9 tahun. Usia 9 tahun itu dia di kelas 3. Ini Pak, di kelas 3 dia udah nggak sekolah. Ya udah nggak sekolah dia. Nggak sekolahnya ikut ujian aja, belajar di rumah. Jadi di kelas 3 itu difulkan lah dia. Difulkan untuk menghafal Quran 1 hari 1 halaman. 1 hari 1 halaman, dan nggak boleh lebih. Bisa dia menghafal 1 lembar setengah pun mungkin bisa. 1 lembar pun bisa menghafal, tapi enggak. 1 halaman saja Auzan. Karena hitung-hitungannya 1 halaman itu berarti 20 halaman 20 hari selesai. Ada waktu 10 hari, dan 10 hari untuk melancarkan lagi yang 1 juz itu. Ya demikian. Baik, ya pengalaman yang bagus. Jadi anak Ustadz walaupun IQ kalian lebih tinggi, tapi memang harus ada target minimal, maksimal atau minimal? Maksimal Pak ya. Maksimal 1 hari 1 halaman. Supaya 20 hari selesai 30 juz. Tadi kan Ananda Hamdi 1 hari itu 5 juz murojaah mandiri. Kalau Auzan sendiri berapa? Auzan dia kalau murojaahnya itu sendiri, tapi kalau dia mau musabakoh itu minimal 2 bulan
3 bulan udah mulai kita wanti-wanti tuh Ozan. Bagaimana ayo habis simak itu hafalannya. Belum bisa nih, sebulan lagi lagi. Masih salah-salah. Udah betulan cari ya. Kita kasih kepercayaan. Setelah sebulan itu kita kaki lagi. Ozan 2 bulan mau pergi nih, pergi kabupaten. Yuk kita habis simak ini. Nanti lagi seminggu lagi ya gitu lagi. Udah nggak bisa Ozan. Kalau salah nggak apa-apa. Ditandai di pensil sini, dilancari. Jadi waktunya tuh paling enggaknya 2 bulan menjelang musobako tuh kita dampingi dia. Minimal kita bisa menyimak dia tuh 5 juz sehari. 5 juz sehari minimal. Kalau sudah 15 hari menjelang hari H itu biasanya kita kawani full, kita tinggalkan kerjaan. Berarti full. bisa jadi 10 sampai 15 Ya, juz. antara 8 sampai 10 gitu lah. 8 sampai 10. Dengan bacaan yang santai, Pak ya. Bacaan yang santai, yang tak terlalu cepat ya. Bahkan agak cepat pun. Cuma nanti kalau dia cara membaca itu musobako itu kita dengarkan juga. Coba kita tes dulu ya. Coba pakai dengan cara musobako. Kita kasih soal, kita dengarkan bacaan dia. Kita kasih masukan seperti apa temponya, seperti apa matnya. Ya. Ini kan Auzan masih masa-masa bermain ini Pak. Ya. Terus nanti bermain dengan kawan-kawannya cemana? Kalau anak-anak kita ini luar biasa insya Allah. Tanpa kita suruh langsung kan begitu. Ini cemana cara mengatasi si Auzan yang mau bermain dengan kawan-kawannya? Kalau Ananda Hamdi sudah dewasa, artinya sudah bisa memilih benar dan buruknya kan begitu. Kalau Auzan ini seperti apa nih Pak? Apakah Bapak Kang tak boleh main? Kalau main, contohnya juga kan? Jadi kita mundur sedikit ya. Saat Auzan itu usianya 5 tahun, 6 tahun, itu Auzan itu senang sekali dia menonton itu film Ipin Upin, Bono Boy. Nah, apa-apa itu film India itu kan suka kartun itu. Terus dia juga suka juga main game, cuma game offline aja. Jadi Auzan ini kita kasih waktu. Jam 9 dia mulai menghafal. Kalau Auzan selesai menghafal, mau selesai jam 10, silakan pergi sampai 9 zuhur. Gitu. Jadi dia pun suka menghafal tuh. Yang harus 2 jam, 1 jam udah selesai menghafalnya. Gara-gara mau main-main Pak. Mau nonton TV tadi. Iya. Jadi sampai zuhur dia udah 1 jam, terus 10 udah selesai dan nonton 2 jam sampai zuhur. Sampai zuhur ya. Jadi kalau mau napil juga sore, dia menapil lagi. Nanti murja'ah dulu 5 juz, kalau selesai 5 juz boleh. Baru main HP. Jadi nonton TV, main HP itu sama dia harus dan itu juga menjadi apa namanya penyemangat dia juga. Iya betul tuh. Cuma disiplin waktunya itu. Iya. Dan nggak boleh tanpa permisi, nggak boleh, harus izin dulu. Iya, baik. Kalau kalian kalau udah main HP langsung ya. Ada ingin murojaah nggak? Kalau Auzan tadi 5 juz dulu murojaah baru dikasih HP. Kalau anak-anak Ustaz selesai Pak Ustaz, nggak pernah ingat murojaah. Ini motivasi ya. Alhamdulillah. Artinya begini, Auzan ini sama seperti kalian. Masa anak-anak itu ada. Masa bermain itu pasti pengen, namanya anak-anak. Tapi ingat waktu. Nah, jadi ada waktu-waktu yang diberikan sama ayah anda untuk supaya lebih serius lagi menghafal. Setelah selesai murojaah, selesai menambah hafalan, baru diberikan boleh bermain. Baik, ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Auzan itu kalau bermain itu biasanya kawan-kawannya datang menyambut dia ke rumah. Dia bermain apa aja jadi permainan. Dan apa jadi permainan? Dan dia tetap regu permainan itu dia atur terus. Jadi kalau ada kawan yang nggak mau, udah keluar nggak jadi main sama dia. Jadi bos lah istilahnya Pak ya. Jadi bos ya. Oke, Pak, jadi permintaan dari Ustadz ini sama apa namanya Pak Dr. Asren, Auzan bisa bicara enggak? Pengen juga dengar anak-anak kita ini, ya? Pengen dengar suara Auzan enggak? Coba perempuan semua udah coba mau. Adik kelas. Nah, ya. Ngomong Auzan, apa yang ingin disampaikan untuk memberikan semangat kawan-kawanmu di sini dan kakak-kakak kelasmu, abang kelasmu? Apa yang ingin Auzan sampaikan? Intinya pertama sungguh-sungguh dari hati. Sungguh-sungguh dari hati. Ya, langsung gitu. Macam tidak pernah dengar suara Auzan. Tadi kan udah ngaji. Sungguh-sungguh dari hati. Ah ini. Jadi menghafal tuh sungguh-sungguh dari hati. Jangan terpaksa, ya. Walaupun terpaksa, laksanakan terus lah. Lagi Auzan, sungguh-sungguh dari hati. Selanjutnya motivasi yang kedua, Menghafal itu dengan tersenyum dulu, ada kaca di ya. Senyum ya, jangan yang senyum sama yang lawan jenis.
Ya, senyum kata senyum, belajar senyum kayak Ustaz lah senyum. Nah, manis kan? Itu dia. Artinya apa? Supaya aura itu kelihatan sama kita. Oh, berarti aku mengapa seperti ini gitu ya. Walaupun wajah kita pas-pasan misalnya. Lagi azan. Yang pertama dari hati, yang kedua mudah senyum. Tengok dulu kaca itu, ya. Belum gosok gigi enggak kan gitu. Terus Berdoa dulu, istighfar. Yang ketiga berdoa dan istighfar. Tahunya Ustaz kalian banyak dosa, tahunya. Makanya harus banyak doa. Ini doa pun habis subuh zikir kalian, zikir Pak Ustaz ngapain? Jadi habis subuh doa, habis zuhur doa, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun, sama seperti Bang Hamdan tadi. Bang Hamdan ini mengucapkan Bang Hamdi apa? Banyak-banyak istighfar, mohon ampun, minta petunjuk sama Allah. Karena kalau sudah Allah mudahkan kita menghafal, insya Allah. Jangankan seperti Ananda Hauzan yang umur 9 tahun sudah khatam. Ada lagi yang di bawah itu umur 4-3 tahun sudah khatam. Yang keempat, Ananda, ada lagi nggak? Trik Ananda untuk bisa menghafal Quran ini? Dari hati. Yang kedua, lihat kaca dulu, wajah dulu, pantas nggak aku jadi seorang hafiz Quran atau sebagai orang ninja sawit kan? Yang ketiga, banyak istighfar. Nah, ada lagi nggak? Yang keempat? Istiqomah. Ini yang paling penting ya, istiqomah. Ananda, Abang Hamdi, Ananda Auzan itu 5 juz lah. Nah, anak-anakku 5 juz. Hafalan kalian bervariasi, sudah ada yang khatam, sudah ada yang 12-15 juz, sudah ada yang di atas 5 juz. Minimal itu murojaah harus 5 juz minimal ya, minimal. Ya betul. Nah, ini Ustaz Ibdan nih mau misikan sama Ustaz, praktek dulu Ananda Uzan, gimana cara menghafal dulu pertama nih? Menghafal apakah alif begitu kan? Nah, cara menghafal. Kalau dulu kan umur 2 tahun, 3 tahun kan dari ayahanda. Nah, tarkih kan begitu kan? Kalaulah sudah umur 6 tahun kan sudah menghafal sendiri tadi, ayah kan? Nah, itu gimana cara menghafalnya? Kalau Bang Hamdi udah tahu itu. Kayak perwakaf itu dibaca berulang kali. Perwakaf. La yuhibbullahul jahra bis-su'i diulang-ulang. Berapa kali itu minimal Ananda? 20 kali. 20 kali. Kamu berapa? Sekali udah malas. 20 kali ya. Ananda Auzan 20 kali setiap wakaf. Bayangkan kalau seandainya itu surah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Bebuih mulut kita ini. Ya bebuih, betul nggak Ananda ya? Aduh, kalau seandainya Ustadz bisa seperti Pak Suhaib Pantun, jadi barang ini kan. Jadi 20 kali. Ingat 20 kali. Minimal Ananda berapa kali? Minimalnya. Minimal 20 kali. Kalau lebihnya? Kalau misalnya 10 kali nggak bisa ya teruskan. Tapi Oh. karena 20 kali berhafal, cari betul lah gitu. Berarti tidak berpindah dari satu ayat ke ayat selanjutnya sebelum benar-benar lancar. Ingat itu. Ya. Minimal itu 20 kali, maksimal bisa lebih. Masya Allah, ini luar biasa nih, motivasi nih. Artinya apa? Ini tadi, istiqomah. Jangan malas ya, Ananda Uzan ya. Masya Allah, luar biasa ini. Ada lagi Ustaz? Oh gitu. Iya, ini terakhir nih Ananda ya. Terakhir Pak Yo. Ananda sama Hamdi izin, Ustaz mohon izin untuk bisa mengetes Ananda dari anak-anak kita. Bisa? Yang sesuai aja lah, mau berapa? 10? Kalau Ananda 30 ya. Oke, 30 insya Allah. Ya. Terus Ananda Hamdi, Abang Hamdi berapa nih Abang Hamdi? 10 aja. Sesuai dengan 10. Siapa yang mau ngetes? Saya usah tunjuk aja ya. Ananda Zulkifli, mana Zulkifli? Zulkifli.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Masya Allah, Allah Muhammad berdoa berikan aplaus luar biasa, merdu suara, indah suaranya, lantunan suaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang hampir kurang 10 menit ya. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Terima kasih Ananda Hamdi, terima kasih Ananda Hauza, terima kasih Ayanda. Semangat untuk mengikuti event MTQ tingkat dunia yang insya Allah di Kuwait, dan Ananda Hamdi kami doakan kuliahnya cepat selesai, dan kalau seandainya mau ke pesantren Azhar Center nih melihat ustazah kita insya Allah